Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu. Dan yang terakhir hari ini sedang memunculkan lagi tentang Mas Wapres. Ketemu lagi dengan Om Begawan, sekali lagi tentang dugaan ijazah palsu Jokowi Gibran. Ada salah satu statement petinggi PSI yang sebenarnya bila kita coba resapi, membuktikan banyak faktor di perkara ijazah palsu. Ya, ini soal ijazah palsunya Jokowi dan Gibran. Lo ketemu pirang perkara ini. Seorang Mat Ali, ketua harian PSI yang baru tiba-tiba nyelemong. Meminta bantuan presiden buat ngebantu menghentikan ribut-ribut gaduh umyap ijazah palsu anak dan bapak ini. Apakah ini sesuatu yang tiba-tiba? Awalnya Om Begawan memang mikir ngono. Ya, dasarnya adalah dari durasi Pak Mat Ali pidato. Kok orang tahu tidak pernah terstruktur, orang runtut gitu loh, menyampaikan sesuatu yang pokok, gak pakai teks, jadi keluar langsung. Sehingga kemudian apa yang diungkapkan dia itu tidak berkolerasi antara satu isu dengan yang lain, termasuk ya soal ijazah ini. Lah kok harus lewat ketua harian baru PSI? Kenapa nggak langsung saja? Apa ini membuktikan keluarga Jokowi aksesnya tertutup dengan istana? Sebenarnya kan bisa itu Pak Jokowi telepon Pak Prabowo langsung, atau Pak Gibran pas bareng itu kayak usai upacara Hari Kesaktian Pancasila tadi pagi. BCI bentar, emang nggak mungkin BCI sama Pak Prabowo. Namanya presiden sama wapres kan satu paket itu. Pas acara jejer dan berdekatan itu hal normal. Masa Pak Sekap Bung Teddy Indrawijaya melarang Gibran BCI Pak Prabowo, atau bicara langsung sama Pak Prabowo ya boleh bicara. No. Nek diajak ngomong duluan, emang Bung Teddy berani ngelarang itu. Sebenarnya kan tidak ada masalah apa-apa. Kenapa harus lewat ketua harian yang baru? Apa emang ojo-ojo ngono? Presiden wis gathuk. Ini kan nuduh loh ini. Makin jauh dengan keluarga Solo. Nah, sebab begini. Nama ex-presiden wis ranate disebut-sebut dah sekarang sama presiden yang baru. Malah di Munas ke-6 PKS yang disinggol justru Mas Ahaye kemarin tuh. Wah, Pak, ini dokter ya? Pak, ini dokter, sampai dokternya sampai Mas Ahaye. Hitungannya kendel loh, ex petinggi Nasdem. Itu Pak Ahmad Ali nyentil presiden, suruh cawe-cawe kok urusan pribadi itu loh. Nek tanpa dipeseni sama Jokowi buat bicara begini, apa ya wani? Urusan ijazah loh, kan sifatnya personal. Apalagi yang bertanya itu rakyat tentang kebenaran ijazahnya itu punya atau tidak. Mosok Pak Prabowo malah diminta pasang badan. Oh, relawan ini udah loh. Ya relawan-relawannya itu suruh pasang badan, rada cerdas sithik. Ya, mosok Pak Prabowo yang kon bungkam orang-orang yang pengen kejelasan, pengen kejujuran. Rakyat kan boleh minta kejujuran pemimpin-pemimpinnya. Solusinya ya tergantung pada keluarga Jokowi itu sendiri, kejujurannya mereka. Nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Nggak perlu ke Pak Prabowo, nggak perlu relawan, nggak perlu lawyer, nggak perlu preman. Sebenarnya tergantung pada keluarga Jokowi untuk jujur. Punya atau tidak, itu kan gampang. Loh, kalau kayak gini berarti nek dudu Pak Prabowo urusannya rampung loh. Sekali lagi tak baleni. Ini urusan personal. Meski yang dipertanyakan itu levelnya mantan presiden dan wakil presiden. Permintaan ketua harian PSI itu genah. Wes. Lalu karepe mengakhiri kegaduhan. Yang mengakhiri kegaduhan itu harusnya keluarga Jokowi. Jangan minta ke seluruh rakyat Indonesia kon meneng yo ra iso. Bos. Kan jadi lucu banget. Apa yang disampaikan Pak Mat Ali itu ibarat kita di rumah ada sound gede itu. Ya segede sound horeg gitu. Kemudian kita setel itu kenceng-kenceng. Warga sekitar ribut. Minta suaranya dimatikan atau dikecilkan.
Mosok kita minta tolong Pak Lurah ngebantu kita supaya rakyat gak pada ribut piye itu. Lah wong sumber masalahnya ya di kita. Pak Lurah orang yang gandengnya ini tidak ada satupun berkaitan sama yang diributkan ya ora. Ya kita yang harus mengecilkan suaranya. Kalau isu ini terus membesar, masih tetap disuarakan, wis genang alamat ini. Buabel ini pertanyaannya. Pertanyaan pentingnya ini. Kok pejabat berwenang yang pada mengeluarkan surat ijazah atau yang bertanda tangan penyetaraan setara SMA tidak bicara pada wartawan? Kenapa mereka meneng wae? Ya. Apa mereka juga takut? Atau memang tidak asli? Atau memang dia melakukan kekeliruan? Supaya tidak terjerat juga, terseret-seret masalah sehingga dia diam. Istilahnya menjawab rasa penasaran publik, ijazah atau penyetaraan itu bisa disalahkan nanti. Landasannya gimana? Sepanjang yang berwenang diam, ya bakal terus begini. Jadi jawabannya ada di keluarga Jokowi atau pada yang bertanggung jawab, yang berwenang mengeluarkan ijazah dan yang menyetarakan ijazah itu. Lo mau bagaimanapun, saya bisa menghentikan isu itu, ya mereka sendiri. Kayak ilustrasi Sunhorek itu. Nek bagenser ngarep dijeglek nih misalnya. Yang listriknya itu rampung. Nah ijazah yang dipertanyakan banyak pihak ditunjukkan, wes menep cep kelakep asli. Nah palsu ya mungkin ditunjukkan itu. Wes ora nek sing cemruit sama sekali. Begawan menduga nih. Awalnya sikap buat tidak menunjukkan ijazah itu sebenarnya tujuannya buat politisasi. Wih analisiku dulu. Awalnya biar keluarga Jokowi terus jadi pusat perhatian publik. Tapi lama-kelamaan dikira yang beginian nggak akan berkepanjangan dan rakyat dianggap nggak mudeng. Istilahnya nggak menemukan kejanggalan-kejanggalan sesuai yang tidak semestinya loh. Jebul malah kayak pasar malam, wah biuk, wadah. Dan bisa nitii di mana saja yang enggak seharusnya. Siapa yang menyangka makin kesini yang meragukan pendidikan Gibran ini makin banyak dan faktanya semakin jelas. Semua bicara dan yang bicara orang-orang yang langsung melakukan testimoni, bertemu langsung, mendapatkan bukti-bukti langsung dan berdasar pengamatan begawan. Nanti kami sosolan tadi. Jokowi itu kalau diuntungkan atas sesuatu bakal bicara terus. Iya. Ngomong hal yang sama terus menerus. Namun jika tidak diuntungkan nggak akan nyauri, meneng. Jawabannya pendek-pendek. Ya, dengan apa yang dikatakan Pak Ahmad Ali ini justru menegaskan keluarga Jokowi itu wes tertutup semua pintu harapannya buat ngerampungi masalah ini. Mereka gak bisa dalan, buntet kabeh. Padahal sudah mengerahkan lawyer yang lucu-lucu itu, mengerahkan preman, mengerahkan relawannya, masyarakat, membuat sebuah tontonan-tontonan seakan-akan masih dipuja-puja oleh banyak orang. Loh sebenarnya, nek tak amati loh, ada banyak politisi lain yang diharapkan gabung ke PSI, yang masih punya akses ke presiden. Hanya saja yang diharapkan itu wes pada menjauh dari istana, tahu permainan ini. Nah, bodoh lah kalau sampai keseret. Tidak mau dititipin omongan ke presiden. Apalagi isu kayak beginian, mosok kudu diurusi kepala negara. Kayak nggak ada problem kebangsaan yang penting aja. Untuk apa Kementerian Pendidikan? Untuk apa KPU? Cilakanya para pendukung keluarga ini, fans bapak dan anak ini, sampai relawan yang lucu-lucu itu kehabisan amunisi buat mangsuli perkara ijazah. Lihat itu di TV debat. Lawyernya Jokowi, lawyernya Gibran dengan para dokter-dokter. Sama Mas Adian juga itu. Kan lucu-lucu itu. Ora enek sing dong itu loh. Saya males kalau melihat mereka itu ngomong itu. Lah piye? Wong secara faktual itu memang banyak kok bolong-bolong di sana itu. Banyak.
fakta-faktanya sudah mulai muncul bergantian. Dan itu masyarakat sebenarnya sudah bisa menilai. Pak Jokowi sendiri nanti bilang toh mau segera nemui Pak Budiari setelah diberhentikan dari Menteri Koperasi. Di pikiranku, ya ame dititipi permintaan itu tadi. Kira-kira gen bicara sama presiden. Loh, Pak Ketua Projo itu menolak. Gak duwe mental bicara dengan Pak Prabowo. Tapi ya, bar dipecat. Orang dipindah posisi, gak ditugaskan jadi komisaris misalnya. Seperti Pak Hasan Nasbi. Oh iya, Ding. Kan ada Pak Hasan Nasbi itu yang dipindah. Dari ex-PCO sudah dilikuidasi, sempat sowan ke Solo juga itu. Apa waktu itu Pak Hasan ya wis dititipi, dipeseni permintaan tolong menyampaikan ke Pak Prabowo, neng ora rampung atau gagal. Lah faktor itulah yang kemudian mendorong memunculkan elit baru kayak Pak Ahmad Ali ini untuk istilahnya minta-minta lah pada presiden buat turun tangan. Usai bicara gitu pas pelantikan Pak Ahmad Ali langsung ke Sumber. Loh iya langsung plus ke Solo itu. Bisa jadi melakukan koordinasi. Saya heran ini. Ini sesuatu yang sebenarnya dia bisa selesaikan sendiri. Iso ngerampungin dhewe. Ning ngopo dadak mubeng-mubeng. Kalau itu asli. Nah ini kan jadi masyarakat curiga toh. Bisa juga bertukar pikiran Pak Ahmad Ali sama Pak Jokowi. Gimana strategi-strategi yang akan dijalankan baik di PSI maupun di politik selanjutnya biar bisa dapat melobi, menyampaikan langsung dengan Pak Prabowo. Nah, dibanding beragam keanehan sama yang bisa merespon atau mengklarifikasi rekam jejak sekolah Gibran, itu lebih banyak yang nanya itu. Masa iya gak ada yang ngebantu ini? Nah, jadi proses sekolah Gibran itu biar kepiye itu. Saya juga gumun, dulu saya juga nggak tahu itu. Nggak nyangka kalau sampai terjadi seperti ini. Pikir saya itu ya sarjana, strata lah. Masa anak presiden, anak wali kota dulu, anak gubernur atau anak pengusaha kaya, masa sekolahnya cuma SMK. Dalam pikiran Begawan kok orang mungkin, tapi ya kemungkinan ada. Orang normal itu. Lu apa benar orang Indonesia yang sekolah neng Orchid Parks, UTS Inset, sama MDIS hanya Gibran aja kan banyak toh. Wong Indonesia itu loh. Dia di 3 sekolah itu apa cuma homeschooling atau privat? Apa gak ada temennya itu? Aneh saja ini. Mosok sekolah neng kancane itu namanya homeschooling neng omah itu. Nah, konco-koncone itu apa tidak ikut bersaksi? Kok nggak ada yang muncul itu loh. Kalau pernah satu kelas, satu kos, ngegeng bareng ngono lah dalam zaman anak muda tuh. Sedangkan di luaran yang ngerti sekolah-sekolah itu malah bisa membuktikan apa sih persamaan Orchid Park dengan sekolah di Indonesia. Apakah sepadan, selevel atau bagaimana? Jadi tentang sistem penyetaraan itu kan jadi jelas. Masyarakat juga tidak terbohongi. Masyarakat juga perlu tahu, perlu paham hal seperti itu. Masa pejabat tok sih ngerti. Terus UTS Insert itu jenjang SMA. Sekolah formal apa informal itu kan perlu tahu masyarakat itu. Mungkin tidak di situ sampai 3 tahun dan sebagainya. Termasuk jari kuliah di MDIS. Kenapa ijazahnya Bradford Inggris? apa buka cabang itu kan harus diterangkan. Yang paling unik gumun ke itu. Kenapa kita nggak pernah tahu Gibran pidato dengan bahasa Inggris tanpa teks? Padahal dia di luar negeri itu 2 negara loh, di Singapura sama Australia loh. Apakah dia kursus bahasa Inggris orang rampung? Ya bener tuh nggak rampung tuh. Kursus bahasa Inggris harusnya 9 bulan, 6 bulan sudah pulang, itu kabar disampaikan oleh WNI yang ada di Australia. Padahal dia 8 tahun loh di luar negeri. 2002, 2024 di Orchid Park, 2004, 2007 di UTS Inset, dan di MDIS 2007 sampai 2010. Oh suwe. Dari berbagai tayangan pidato Gibran bicara pakai bahasa Inggris, mayoritas pakai teks.
kalau ada yang dapat video Gibran ngomong tanpa teks di acara pas saat jadi wali kota, ngantar UMKM pameran di sana, kelihatannya nggak ada teks. Bareng tak validasi, jebul nganggo teleprompter di depannya itu. Kuwi kayak para pembaca berita di TV itu, ada teks di layar, running text itu, jalan dan tinggal dibaca. Tidakkah itu sesuatu yang sulit kita terima? Kenapa dulu waktu berdebat Wapres, debat Wapres tuh dia selalu menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Ternyata orang mudeng. Nah, bicara soal teman sekolah di luar negeri, ini juga rodok bingung ini. Secara umum karakter bocah, maksudnya anak-anak sekolah, kan dari dulu hampir sama tuh. Pertamanya cah menengan. Cah menengan gitu biasanya gak duwe kanca, anteng, kuper, kurang pergaulan. Nek pas istirahat sering sendiri di kelas. Kalau punya teman itu satu atau dua ya sama mereka terus itu. Barengan. Biasanya cah menengan itu cah pinter dewe atau secara ekonomi kebetulan ada di bawah, paling enggak duwe paling kaya di kelasnya itu. Orang punyalah itu. Jadi biasanya menengan. Lo kategori kedua. Bocah paling rame. Kancane malah paling akeh. Paling rame itu kita karena grapyak semana, paling lucu atau paling asik ke kancan, gampang bergaul dengan teman. Nah ini yang kancane paling banyak. Ada menengan, paling rame, yang terakhir itu kategori biasa. Orang menengan tapi juga duduk bocah seneng rame. Ya kayak begawan. Secara intelektualitas di tengah-tengah pinter ora, isi kepala cepet, yaudah. Pertanyaan pentingnya. Mosok gak ada satupun teman Gibran yang mau kasih kesaksian. Baik di beberapa tempat dia melakukan menuntut ilmu itu. Baik di SMP Negeri 1 Surakarta katanya, dan yang dibantah itu SMA Yusef Solo kan udah dibantah itu. Baik di Singapura maupun di Australia, nggak ada satupun yang muncul. Dulu sampai sekarang, apa memang wonge nyat kaku? Kaku tahu. Ya kaku loh, angel dijak ngomong, susah bergaul. Lu beneran lo. Gibran tuh sekolah di sana ndak itu masyarakat bertanya-tanya. Di 3 institusi pendidikan di luar negeri loh. Hebat, keren itu di luar negeri. Dan itu beneran sekolah tenanan, ngomong hapus-hapus. Kenyataannya sekarang banyak muncul ya, testimoni yang membuktikan Gibran tidak selesai dalam pendidikan di 3 tempat itu. Nah itu ada Inalim itu, yang cara menjelaskan perkara penjenjangan sekolah. Ya keliru juga itu Inalim, makanya suruh datang itu ke Indonesia. Jangan cuma ngomong. Inalim ini teman seangkatan Gibran katanya di MDIS, bukan teman sekelas. Waktu di Singapura ya datang tuh. Ya, biar terseret. Jadi saksi kalau berani itu. Beneran nggak ada teman dari Indonesia yang sekelas, satu kos, teman nongkrong pas di luar di jam-jam sekolah. Kan pihak-pihak terkait individu di isu Wapres pada nggak bersuara kan? Tidak berusaha menyampaikan gimana duduk perkaranya. Contoh, dulu siapa sih petugas atau bagian di Kemendikbud yang ngurus penyetaraan ijazah? Kabarnya yang mestinya disetarakan itu ya hanya ijazah terakhirnya saja. Dalam hal ini ijazah dari MDIS. Sementara dari Orsi Park, Secondary School, sama dari UTS Inset, nggak usah disetarakan. Satu aja lah sebenarnya. Selain yang memproses ijazah itu di Kemendikbud tahun 2018, apa awal 2019 ya, itu ngomongnya gimana itu? Bisa juga dulu di Dirjen di Dasmennya itu siapa? Tanya itu. Cerita harusnya. Ini masalah negara loh. Mosok sekelas kementerian nggak ada yang bersuara. Proses verifikasinya kayak apa itu? Termasuk KPU sendiri, jangan meneng wae. Setelah menerima ijazah Gibran, melakukan verifikasi enggak. Penting ini masyarakat, biar ngerti, biar jelas. Para petugas KPU, cara memverifikasinya kepiye, ini juga perlu ditanyakan. Apakah hanya memeriksa bukti ijazah secara fisik saja, delok tok wes, gitu. Barangnya asli apa palsu, digagas. Atau sempat berkomunikasi sama institusi yang mengeluarkan ijazah. Komunikasi bisa fisik, datang.
Atau hanya kontak dengan WA atau email? Atau gimana? Nggak jelas itu. Termasuk sampai mendatangi institusi pendidikan itu. Kabeh sih akeh sing ora jelas. Dan masalah ini nambahi mumet masyarakat. Dan jangan salah, kenapa masyarakat mumet? Karena ini adalah pejabat orang nomor 2 di Indonesia yang katanya ijazahnya nggak jelas. Ini kan jadi masalah bangsa, memalukan bangsa. Ngisi di sini kalau ini terbukti benar, bahaya. Oke ya, ini pesan Begawan aja, jangan salah paham. Salam Begawan, dadah.